Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan di hulu sungai Bintan yang diperintah oleh seorang raja yang sangat adil. Sang raja telah memiliki seorang permaisuri yang begitu dicintainya. Kehidupan rumah tangganya pun begitu rukun dan bahagia. Kemudian, pada suatu hari, sang raja melihat istrinya lesu dan bersedih. "Istriku, kenapa kamu bersedih? Coba katakan padaku, janganlah dipendam sendiri." "Baiklah, kita masuk ke rumah Baginda. Di rumah aku akan menceritakan segala keluh kesahku kepada Baginda. Mari Baginda." "Baginda Raja, kita sudah lama membina rumah tangga. Namun hingga saat ini kita belum diberi seorang keturunan. Aku sangat menginginkan seorang anak, Baginda," jawabnya dengan lesu. Mendengar penuturan istrinya, sang raja hanya bisa menenangkan hatinya. "Kita berdoa dan serahkan saja semuanya pada Tuhan yang Maha Kuasa, istriku. Untuk sekarang mungkin kita belum dipercaya untuk memiliki seorang anak." Sang istri hanya mengangguk mendengar jawaban dari suaminya itu. Tapi tetap saja, istrinya merindukan seorang anak hadir dalam tengah keluarga mereka. Pada suatu pagi, sang raja dan permaisuri sedang berjalan-jalan di sekitar sungai Bintang. Saat sedang asyik bercengkraman, tiba-tiba sang permaisuri jatuh pingsan. Raja pun panik bukan main. Ia kemudian membawa istrinya masuk ke istana dan menyuruh pengawal untuk memanggilkan tabib. Sang raja awalnya sudah berpikiran yang tidak mengenai kondisi istrinya. Terlebih lagi, tabib mengatakan kalau dirinya tidak bisa menyembuhkan permaisuri. Ternyata wanita itu sedang mengandung seorang bayi. Mendengar hal itu, perasaan raja begitu lega sekaligus bahagia. Akhirnya doa dan harapan mereka dikabulkan oleh Tuhan. Tak hanya raja, rakyat kerajaan juga bersuka cita menyambut kehadiran sang pangeran. Sang permaisuri menjalani kehamilannya dengan penuh kebahagiaan. Hingga tak terasa 9 bulan telah berlalu, pangeran kecil pun telah siap untuk datang ke dunia. Namun, alangkah terkejutnya raja dan permaisuri ketika yang lahir bukanlah seorang bayi, melainkan lokan atau kerang. Raja merasa sangat malu. Raja kemudian merasa bimbang. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kemudian, bendahara kerajaan yang memiliki niat jahat memberi saran kepada raja untuk membuang mereka ke hutan. Raja yang saat itu masih bingung tentu sangat mudah untuk dipengaruhi. Ia langsung menyetujui perencanaan tersebut. Setelah itu, ia menyuruh pengawal untuk membuang permaisuri dan anaknya lokan itu ke hutan. Dengan begitu, ia tidak akan merasa malu karena menanggung aib. Sampainya di hutan, sang permaisuri merasa sangat takut. Ia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Saat sedang menangis, datanglah seorang nenek, yang itu nenek Kebayan namanya. Ia tak tega membiarkan permaisuri tinggal sendiri di hutan, dan ia mengajak permaisuri untuk tinggal bersama. Rumah nenek Kebayan hanyalah sebuah gubuk kecil. Meski begitu, permaisuri tetap merasa bersyukur karena masih ada yang peduli kepadanya. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tak terasa 18 tahun pun telah berlalu. Sang permaisuri masih tinggal di gubuk kecil dengan nenek Kebayan. Kemudian, pada suatu malam saat bulan purnama, ada seorang pemuda tampan yang keluar dari kolam. Permaisuri dan nenek Kebayan tentu saja pada awalnya merasa takut. "Siapa sebenarnya kamu ini, anak muda? Mengapa kamu keluar dari kolam itu?" tanya sang permaisuri. "Ampun ibu, tidak usah takut, aku putramu yang selalu engkau rawat dengan baik," jawabnya dengan sopan. Suatu hari, permaisuri dan pangeran pergi untuk melihat kondisi kerajaan. Di desa mereka menyamar sebagai orang asing agar tidak dikenali oleh masyarakat sekitar. Saat sedang berjalan, tiba-tiba mereka berjumpa dengan raja. Saat raja melihat anak itu, ia pun terkagum kepadanya. Ia menanyakan, "Siapakah engkau, anak muda? Aku tidak pernah melihatmu di sini." "Ampun Baginda, hamba adalah Lokan. Saya berasal dari kampung seberang." Raja pun teringat tentang kejadian yang menimpanya. Tanpa basa-basi, ia langsung menanyakan kepada anak itu, "Siapakah ibumu, wahai pemuda?" "Ibu hamba adalah permaisuri di kerajaan Bintang. Dan hamba adalah pangeran yang dulunya adalah seorang lokan dan ayah hamba membuang hamba. Apakah Baginda mengingatnya?"
Mendengar kata-kata itu, raja menangis dan menyesal. Ia meminta maaf kepada anaknya karena telah membuang mereka. Kan yang saat itu merindukan ayahnya langsung memeluk ayahnya dengan erat. Lokan dan ibunya pun dibawa ke istana oleh sang raja. Tak lupa juga nenek Kebayan yang merawat mereka tentunya.